Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi fisika, yaitu materi pembelajaran di kelas 11 biasanya ya, yaitu materi tentang termodinamika. Oke ya, jadi nanti kita akan belajar bersama-sama sedikit teori tentang termodinamika, kemudian kita juga berlatih beberapa soal. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan jempol ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi fisika, yaitu materi tentang termodinamika. Termodinamika. Materi ini ya, materi termodinamika ini adalah kelanjutan dari teori kinetik gas yang sudah dipelajari di bab sebelumnya. Oke ya, kita mulai. Yang pertama yang akan kita bahas pada bab ini itu adalah ada yang disebut dengan hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika. Termodinamika. Hukum pertama termodinamika ini bisa kita nyatakan bahwasanya delta U itu sama dengan Q min W, gitu ya. Jadi delta U sama dengan Q min W. Apa sih yang disebut dengan delta U? Jadi yang pertama di sini delta U, ini disebut dengan perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam. Jadi energi dalam itu merupakan jumlah total dari energi kinetik rata-rata partikel gas, gitu ya. Kalau kalian masih ingat, di bab sebelumnya pada bab teori kinetik gas, energi dalam U itu sama dengan kalau misalnya monoatomik ya berarti 3/2 N K dikalikan dengan T, gitu ya, atau bisa juga dinyatakan dengan 3/2 nRT, gitu ya. Jadi di sini ini energi dalam. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Q ya, Q. Q itu adalah kalor ya. Jadi kalor. Nah, nilai Q ataupun delta U sebenarnya ini bisa plus atau minus ya. Jadi di sini kita ke delta U dulu. Jadi delta U ini bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Kalau delta itu kan perubahan. Kalau dia positif itu artinya energi dalamnya bertambah, gitu ya. Karena harga akhir kurangi awal positif, berarti akhirnya lebih besar daripada awalnya, gitu ya. Jadi di sini energi dalam bertambah, gitu ya. Bertambah. Nah, sementara kalau dia bernilai negatif itu berarti energi dalamnya berkurang, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi Q ya, Q itu kalor, ini pun sama ya, bisa bernilai positif maupun negatif, bisa plus, bisa min, gitu. Plus itu artinya kalornya ini masuk ke dalam sistem ya. Jadi kalor masuk ke dalam sistem. Kalau minus ini artinya keluar sistem ya, keluar sistem. Apa sih yang disebut dengan sistem? Ya, sistem itu maksudnya adalah gas yang kita amati ya, itu maksud dari sistem. Nah, kemudian yang berikutnya adalah W. Jadi W ini adalah kerja. Kerja atau usaha ya, usaha. Kerja atau usaha. Ini pun sama ya. Jadi W ini juga bisa bernilai positif, ini juga bisa bernilai negatif, bisa plus, bisa min. Kalau kerja ini bernilai positif, artinya sistem melakukan kerja. Jadi melakukan kerja. Tapi kalau dia bernilai negatif, artinya sistemnya dikenai kerja, ya. Jadi dikenai kerja, gitu ya. Nah, di sini perlu juga diingat tentang perubahan energi dalam. Kalau kalian masih ingat, di waktu kita mempelajari tentang teori kinetik gas, jadi di sini delta U, ya tergantung jenis gasnya pertama ya. Jadi kalau misalnya gasnya itu adalah gas monoatomik, maka perubahan energi dalamnya bisa dinyatakan delta U ya, ini sama dengan 3/2 N, N-nya ini jumlah partikel gas kalikan konstanta Boltzmann dikalikan delta T, gitu ya. Karena NK delta T itu sama dengan nRT, nR delta T berarti bisa ditulis 3/2 nR delta T, gitu ya. Ini kalau monoatomik. Atau diatomik untuk suhu rendah. Nah, sementara kalau diatomik ya, kalau gasnya ini diatomik,
terdiri dari terdiri dari dua atom ya. Kalau monoatomik kan satu atom. Nah, kalau diatomik ini tergantung suhunya ya. Jadi kalau suhu rendah sama dengan monoatomik. Jadi delta U ini bisa berbentuk 3/2 NK delta T, atau juga bisa dinyatakan dengan 3/2 NR delta T. Atau bisa juga kalau suhunya suhu sedang ini 5/2 ya, NK delta T. Kalau suhunya tinggi ya delta U nanti sama dengan 7/2 ya, NK delta T. Nah, nilai-nilai ini 3/2, 5/2 gitu ya, 7/2 ini sudah dipelajari di teori kinetik gas berkaitan dengan teori ekuipartisi energi ya. Jadi energi kinetik untuk molekul diatomik ini meningkat gitu ya kalau suhunya semakin tinggi. Itu sudah dipelajari sebelumnya ya. Nah, jadi ini tergantung suhu gasnya. Oke, nah sekarang kita lihat contoh soalnya dulu ya. Nah, di sini kalian lihat contoh soal. Jika suatu sistem gas menyerap kalor sebanyak. Nah, di sini ada kata-kata menyerap ya. Tadi jadi sistemnya ini menyerap kalor. Kalau menyerap tadi nilainya positif negatif. Masih ingat tadi? Jadi Q-nya itu sama dengan kalau menyerap kalor artinya kan kalornya masuk ke dalam sistem. Jadi nilainya positif ya. Jadi ini adalah 1000 kalori ya. Nah, karena di sini jawabannya harus dinyatakan dalam joule, maka ini kita ubah ke joule dulu ya. Jadi 1000 kalori, ini 1000 dikalikan 1 kalori dikasih tahu. Jadi di sini 4,2 joule ya. Jadi ini sama saja dengan berapa? 4200 ya, joule. Oke. Nah, kemudian yang kedua, dan pada saat yang sama melakukan. Nah, jadi gasnya melakukan usaha. Kalau melakukan bernilai positif negatif. Melakukan. Tadi kalau melakukan bernilai positif ya. Jadi gasnya melakukan usaha jadi positif ya, 400 joule. Pertanyaannya, maka perubahan energi dalamnya adalah delta U ya. Delta U sama dengan apa tadi? Q min W. Jadi sama dengan Q-nya sendiri adalah 4200 dikurangi dengan 400 gitu ya. Jadi berapa dong jawabannya ini? Ini jawabannya adalah 3800 joule. Oke, bisa dipahami ya. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang kita lihat pada bagian yang kedua ya. Jadi tadi kita sudah lihat hukum pertama termodinamika. Sekarang yang kedua, ini adalah tentang proses-proses istimewa ya. Jadi yang kedua, ini adalah proses-proses istimewa. Nah, ada beberapa proses istimewa. Jadi yang pertama, kita lihat ada yang disebut dengan proses isobarik. Proses isobarik. Apa sih yang dimaksud dengan proses isobarik? Proses isobarik itu adalah proses pada tekanan tetap ya. Jadi proses pada tekanan tetap atau tekanan konstan ya. Itu disebut dengan proses isobarik. Nah, pada proses isobarik ini kalau misalnya kita buatkan grafiknya antara tekanan terhadap volume, kira-kira bentuk grafiknya seperti apa? Nah, kalau kita cermati ya pada proses ini, karena ini kan isobarik kan ya, proses pada tekanan tetap. Jadi selama proses ya perubahan kondisi gasnya itu berlangsung pada tekanan yang konstan. Jadi kalau kita gambar seperti ini bentuknya. Nah, misalnya ini kondisi awalnya ada di sini ya. Ini kondisi 1, ini kondisi akhirnya di situ. Nah, jadi arah prosesnya ke sana. Nah, jadi awalnya dia memiliki volume sebut saja V1, kemudian di akhir proses itu volumenya menjadi V2. Nah, selama proses ini, kalau kalian cermati, ini tekanannya nggak mengalami perubahan, jadi tekanannya tetap ada di situ nilainya. Nah, sebenarnya usaha yang dilakukan oleh gas itu secara umum bisa dinyatakan sebagai integral PdV sebenarnya ya, PdV. P-nya tekanan ya dikalikan dengan dV. Nah, dari sini kalau misalnya ini karena tekanannya konstan kan ya. Jadi ini bisa keluar dari integral. Jadi nanti tekanan dikalikan dengan integral dV ya, tentu saja itu sama saja dengan delta V. Nah, dari sini kita tahu makna integral di dalam gambar grafik ini itu sebenarnya adalah
luas daerah di bawah kurva ini. Jadi sama saja kalian mencari luas daerah ini. Jadi kalau kalian cari luas daerah ini, itu sama saja mendapatkan usaha yang dilakukan oleh gas. Jadi nanti hasilnya ya P dikalikan dengan perubahan volume. Atau bisa juga dinyatakan P ini volume akhir ya, V2 dikurangi dengan V1. Gitu kan ya. Nah nanti kalau misalnya kita coba kalikan ya ke dalam, nanti kita punya begini. PV2 dikurangi PV1 gitu kan ya. Nah, sementara dari persamaan gas ideal, kalian punya PV itu kan sama dengan nRT kan gitu ya. Nah, sehingga nanti PV2 ini bisa diganti dengan nRT2 dikurangi dengan nRT1. Nah, ini juga bisa ditulis sebagai nR delta T ya, yaitu T2 dikurangi dengan T1. Nah, sehingga nanti persamaan usaha untuk proses isobarik ini bisa dinyatakan W-nya bisa yang tadi P dikalikan dengan delta V, bisa juga kita pakai yang ini ya. Jadi bisa juga NR dikalikan dengan delta T gitu ya. Ini usaha pada proses isobarik. Apa tadi proses isobarik? Yaitu proses pada tekanan tetap. Jadi grafiknya seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat proses istimewa yang kedua. Yang kedua, ini ada yang disebut dengan proses isochorik ya, isochorik. Apa sih proses isochorik itu? Nah, kalau proses isobarik itu adalah proses pada tekanan tetap, kalau proses isochorik itu adalah proses ya pada volume tetap, ya atau konstan. Jadi di sini yang tetap volumenya gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita buatkan grafik ya antara tekanan terhadap volume ya. Kira-kira bentuknya seperti apa? Kalau kita buatkan di sini tekanan ya P, di sana volume V misalnya. Nah, karena di sini kan selama proses itu volumenya nggak boleh berubah. Jadi grafiknya akan berbentuk seperti ini ya, vertikal. Jadi misalnya awalnya ada di sini misalnya ya, kemudian akhirnya ada di sini kan ya. Nah, jadi yang berubah itu tekanannya ya. Jadi di sini misalnya P1 tekanannya, di sini tekanan akhirnya misalnya P2. Nah, selama proses itu si volumenya nggak berubah ya. Jadi selalu di sini ya. Jadi V1 sama dengan V2. Nah, nanti kalau misalnya arah prosesnya ke sana misalnya. Nah, kalau kita cari ya dengan definisi usaha tadi yang bisa dinyatakan usaha itu sama dengan integral P dV, maka selama proses ini tidak ada perubahan volumenya kan ya. Jadi tidak ada luas daerah di bawah kurva gitu ya. Sehingga apa? Ya usahanya untuk proses ini sama dengan 0. Nah, karena usaha itu sama dengan 0, kalau kita masih ingat hukum pertama termodinamika yang tadi, itu kan delta U sama dengan Q min W. Nah, sementara pada proses isochorik ini, W-nya sama dengan 0. Jadi ini 0 ya nilainya ya. Sehingga nanti kita bisa tuliskan delta U itu sama dengan Q. Apa artinya? Artinya bahwasanya kalor yang masuk, masih ingat tadi ya, kalor masuk itu nilainya positif kan ya. Kalau kalor masuk ke dalam sistem begitu ya, langsung digunakan untuk meningkatkan energi dalam gitu ya. Atau sebaliknya, misalnya Q-nya negatif. Apa arti Q negatif tadi untuk hukum pertama termodinamika? Jadi kalau Q-nya negatif itu keluar sistem kan ya. Jadi nanti kalau kalornya ini keluar ya otomatis nanti energi dalamnya berkurang. Jadi bernilai negatif juga. Oke ya. Itu proses istimewa yang kedua yaitu proses isochorik. Oke, sekarang kita akan lihat proses istimewa yang ketiga. Yang ketiga, ada yang disebut dengan proses isotermal. Ada yang tahu ini apa itu proses isotermal? Proses isotermal ini adalah proses pada suhu konstan. Nah, jadi sini proses pada suhu ya, suhu konstan. Nah, kalau suhunya konstan, otomatis delta T-nya 0 kan ya? Jadi namanya juga suhunya konstan, artinya nggak ada perubahan suhu. Jadi delta T-nya itu sama dengan 0. Nah, konsekuensi dari delta T sama dengan 0 itu juga energi dalamnya jadi 0. Kenapa? Kan energi dalam tadi tergantung suhu kan ya? Jadi delta O misalnya kalau kalian ingat kita ambil saja salah satu misalnya monoatomik. Tadi apa rumusnya? 3/2 NKT kan ya? NKT. Delta T gitu kan? Nah, delta T-nya kan 0. Jadi otomatis delta U-nya 0. Kalau kita ingat yang tadi ya, hukum termodinamika yang pertama kan delta U sama dengan Q min
W. Nah, sementara delta U-nya sendiri itu kan 0 ya. Jadi ini 0 nih. Apa artinya? Nah, artinya bahwasanya Q akan sama dengan W. Nah, jadi di sini apa yang bisa kita simpulkan? Kalor yang masuk ke dalam sistem langsung dipakai oleh sistem itu untuk melakukan kerja, kan gitu ya. Jadi kalau Q-nya positif, W-nya positif kan. Kalau Q-nya negatif, ya jadi nanti W-nya juga negatif. Oke ya. Nah, kalau misalnya kita gambarkan grafik antara tekanan terhadap volume, kira-kira bentuknya gimana ya? Jadi di sini tekanan terhadap volume. Nah, ada yang tahu ini kira-kira bentuknya gimana? Nah, kalau suhu itu konstan, maka yang berlaku kan hukum Boyle. Masih ingat? Jadi PV itu sama dengan C, gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita ambil P itu kan sama dengan C dibagi dengan V. Nah, jadi dari bentuk persamaan ini itu menunjukkan bahwasanya grafik P terhadap V itu nanti berbentuk kurva melengkung seperti ini kan ya. Nah, jadi semakin besar V-nya, jadi V-nya makin besar, maka P-nya makin kecil kan ya. Nah, C-nya konstanta ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya awalnya itu ada di sini, misalnya kondisi awal gas ada di sini. Jadi di sini misalnya awalnya volumenya V1 misalnya ya, kemudian tekanannya misalnya P1 misalnya ya. Nah, kondisi akhirnya di sini misalnya. Jadi prosesnya ke situ ya. Nah, jadi di sini volumenya menjadi V2. Nah, di sini misalnya tekanan keduanya P2 di situ. Nah, ini juga sama ya. Nanti kalau kalian cari luas daerah di bawah kurva ini, ya, dicari luas daerahnya, ini juga kalian mendapatkan nilai usaha. Ya, jadi nanti usaha sama saja dengan luas daerah ini. Jadi W-nya sama dengan luas. Tapi masalahnya bagaimana mencari luasnya kan gitu ya. Nah, kita kembali ke definisi awal tadi. Yang ini tadi ya. Jadi usaha itu adalah integral PdV. Nah, dari persamaan itu nanti kalian bisa menurunkan bahwasanya usaha untuk proses isotermal itu bisa dinyatakan dengan seperti ini ya. Jadi nanti ini kita tuliskan di sini aja ya. Jadi usahanya W itu sama dengan apa tadi? Integral PdV. Nah, gitu kan ya. Nah, dengan mengingat apa namanya? Persamaan gas ideal, itu kan kita punya begini. PV itu kan sama dengan nRT, gitu kan? Nah, sehingga nanti kalau diambil P-nya jadi apa? P sama dengan nRT, gitu kan? Dibagi dengan V, gitu ya. Nah, ini coba masukkan ke sini, ya. Jadi ini masukkan ke situ. Apa yang kalian punya nanti? Kalian punya apa? Integral nanti nRT per V dV, gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, nanti di sini, karena ini kan proses isotermal kan ya, proses pada suhu konstan. Nah, jadi T-nya ini konstan, apalagi NR. N-nya kan tetap ya, jumlah molnya tetap, R-nya konstanta. Jadi, karena T-nya juga konstan, nanti bisa kalian tulis begini. Jadi, NR, T, ini bisa dikeluarkan semua karena ini konstan nilainya. Tinggal integral dV per V. Masih ingat nggak di matematik yang seperti ini? Jadi, seperti integral dx per x. Itu kan pakai ln ya. Nah, jadi nanti usahanya itu bisa kalian tuliskan berbentuk begini nanti. Jadi W-nya ini nanti sama saja dengan nRT gitu ya. Ini pakai ln ya, logaritma natural V2 dibagi dengan V1. Nanti hasilnya seperti ini ya. Ini nilai usaha pada proses apa namanya isotermal. Oke, nah sekarang kita coba lihat apa namanya proses istimewa yang terakhir yaitu proses adiabatik ya. Ini proses istimewa yang keempat. Apa tadi? Ini yang disebut dengan proses adiabatik. Apa sih proses adiabatik ini? Jadi proses adiabatik itu adalah proses yang berlangsung tanpa adanya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Jadi di sini proses tanpa pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan ya. Jadi tanpa pertukaran kalor antara sistem ya dan lingkungan. Nah, jadi nggak ada pertukaran kalor ya. Nah, kalau tidak ada pertukaran kalor itu maksudnya apa sih? Ya, maksudnya adalah nilai Q-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, nanti kalau Q-nya itu 0, kalau kita masih ingat yang tadi, apa namanya, hukum termodinamika yang pertama, delta U sama dengan Q min W, karena Q-nya kan 0 ya. Jadi Q-nya 0, jadi konsekuensinya apa? Nah, nanti kita bisa tuliskan bahwasanya, apa nih, delta U, ya, ini delta U nanti sama dengan min W, gitu ya. Jadi artinya, kerja yang diberikan kepada gas, jadi misalnya
gas dikenai kerja, W-nya sendiri negatif, jadi main W gitu ya, jadi positif kan? Artinya dipakai untuk meningkatkan energi dalam. Gitu ya. Nah, khusus untuk proses adiabatik, ini yang berlaku adalah PV dipangkatkan gamma itu sama dengan C, konstanta. Nah, sehingga nanti bentuk P-nya itu sama dengan C dibagi dengan V pangkat gamma, gitu ya. Jadi mirip dengan proses apa namanya isotermal, tapi sedikit berbeda karena di situ ada pangkat gamma, ya. Nah, gamma di sini apa? Ini disebut dengan tetapan Laplace nanti ya. Jadi gammanya ini disebut dengan tetapan Laplace. Apa itu? Tetapan Laplace itu perbandingan CP per CV gitu ya. Nah, CP per CV. CP itu kalor jenis pada tekanan tetap. CV ini kalor jenis pada volume tetap. Nah, kalau kita coba gambarkan ya, bentuk grafik kalau pada proses adiabatik antara P dengan V, kira-kira bentuknya seperti apa? Nah, sebenarnya mirip pada proses isotermal tadi ya. Jadi kalau kita lihat lagi pada proses isotermal kan seperti ini ya bentuknya. Kenapa? Karena ini P sama dengan C per V. Nah, sementara pada proses adiabatik itu P sama dengan C per V pangkat gamma. Nah, jadi sedikit lebih curam ya dibanding dengan proses isotermal. Jadi nanti kalau kita gambarkan kurang lebih begini ya. Jadi sama ya, jadi melengkung begitu, cuman dia lebih curam begitu ya. Nah, jadi nanti di sini ini volume akhirnya V2, misalnya ini volume awalnya misalnya V1. Ini tekanan awalnya misalnya P1 gitu ya. Ini tekanan akhirnya misalnya adalah P2 gitu ya. Ini juga sama, nanti kalau kalian cari luas daerah di bawah kurvanya pun kalian mendapatkan nilai usaha. Nah, cuman nilai usahanya berapa? Kembali ke tadi, yaitu W sama dengan integral P dV. Nah, jadi bagi kalian yang menyukai matematik, ini mudah sebenarnya sih ya diturunkan. Cuman nanti hasilnya, usahanya, kalau kalian terapkan rumus ini ya, integral, nanti 1 dibagi dengan 1 min gamma, gitu ya. Nanti P2 V2 dikurangi P1 V1. Nah, ini kalau kita turunkan seperti nanti hasil akhirnya, ya, untuk proses adiabatik. Oke ya, nah di sini kita akan lihat contoh soal saja dulu. Kalian coba perhatikan soal berikut ini ya. Nah, jadi di sini ada contoh soal seperti ini. Di sini ceritanya gini, sejumlah N mol gas ideal monoatomik. Nah, jadi diketahui di sini gasnya adalah monoatomik, dipanaskan secara isokorik. Apa tadi isokorik? Proses pada volume konstan. Sehingga mencapai suhu tertentu, gitu ya. Jadi di sini yang pertama prosesnya berlangsung secara isokorik, ya. Jadi proses apa tadi isokorik? Volume konstan ya tadi ya. Nah, kalau proses ini isokorik ya, jadi dia dipanaskan nih ceritanya ya. Nah, untuk proses ini diperlukan kalor sebesar 300 Nr. Jadi kalor yang masuk ya ke dalam sistem karena dia dipanaskan. Nah, ini besarnya 300 Nr gitu ya, dengan N jumlah mol tadi, R-nya tetapan gas ya, konstanta umum gas ideal. Tadi di sini disebutkan ya, R adalah konstanta umum gas ideal. Nah, ini kalau proses berlangsung secara isokorik. Tadi volumenya konstan ya, masih ingat kan? W-nya sama dengan 0 tadi ya. Nah, kalau kita coba terapkan apa namanya hukum pertama termodinamika, kan kita punya delta U itu sama dengan Q min W. Nah, cuman W-nya 0 ya. Jadi W-nya ini 0. Nah, sehingga nanti delta U kalau untuk gas monoatomik, tadi masih ingat? Monoatomik 3/2 NR delta T kan gitu ya. Nah, ini sama dengan Q. Nah, Q-nya itu 300 NR gitu. Nah, dari sini nanti kalian dapatkan kalau NR-nya kita coret ya. Coret, ini coret gitu ya. Apa yang kalian dapatkan? Nanti kalian punya delta T kan? Jadi delta T-nya nanti sama dengan 2/3 dikalikan 300 kan gitu ya. Nah, jadi sama dengan berapa? Sama dengan 200 Kelvin. Ini delta T-nya ya. Nah, kemudian di sini dikatakan gini. Jika gas tersebut dipanaskan secara isobarik, masih ingat tadi isobarik? Ya, isobarik. Itu proses pada tekanan konstan, ya isobarik. Dengan pertambahan suhu yang sama, ya tentu saja 200 Kelvin mestinya, maka kalor yang diperlukan berapa? Nah, jadi di sini ditanyakan kalornya. Nah, kalau proses isobarik, coba kita tuliskan hukum termodinamikanya ya. Jadi delta U itu sama dengan Q min W, kan gitu ya. Nah, untuk monoatomik, tadi apa delta U-nya? Masih ingat kan ya? Nah, jadi untuk delta U 3/2 NR delta T. Nah, ini sama dengan Q min W. Nah, untuk isobarik, tadi masih ingat nggak? W untuk isobarik. Ya, kita lihat lagi. Isobarik. Nah, nanti W-nya kita pakai yang ini. Nah, W-nya sama dengan NR delta T, gitu ya. Nah, coba kalau kita masukkan ke sini, apa yang terjadi? Nah, jadi di sini kan NR delta T. Ini pindahkan ke kiri ya. Nanti kalian punya Q-nya sama dengan, ini pindah ke kiri jadi 5 ya.
5/2 NR delta T, kan gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita coba tuliskan di sini 5/2 NR, delta T-nya kan ini. Ya, ini delta T-nya, sehingga ini dikalikan dengan 200. Kan tadi pertambahan suhunya sama kan ya. Jadi ini sama dengan 500 NR. Oke? Bisa dipahami ya. Jadi kalau prosesnya berlangsung secara isobarik gitu ya, maka kalor yang diperlukan adalah 500 NR. Ada ya di sana ya? Jadi jawabannya adalah B. Oke ya, bisa difahami ya. Sekarang yang ketiga kita akan bahas tentang proses siklus ya, proses siklus. Atau sering disebut juga sebagai proses daur ya, daur atau siklus. Apa sih proses siklus atau daur? Proses siklus ini adalah proses atau bukan proses ya, serangkaian proses. Jadi ini serangkaian, jadi ada beberapa proses maksudnya ya. Jadi serangkaian proses yang mengembalikan keadaan gas seperti semula. Nah, itu yang disebut dengan apa namanya? Siklus ya. Jadi ini terdiri dari serangkaian proses. Artinya prosesnya tidak cuma satu, ada beberapa proses gitu ya. Yang menjadikan gas itu berubah keadaannya, tetapi kondisi akhirnya itu sama dengan kondisi awal. Nah, jadi karena kondisi awal sama dengan kondisi akhirnya gitu ya, maka di sini otomatis delta T-nya nanti sama dengan 0. Nah, jadi ada dua proses yang delta T-nya 0 ya. Apa itu? Proses isotermal dan proses siklus atau daur. Nah, seperti pada proses isotermal, ketika delta T itu sama dengan 0, ya otomatis delta U-nya pasti sama dengan 0 gitu ya. Jadi tidak ada perubahan energi dalam. Jadi kalau misalnya ya, kita misalkan nih proses siklus itu yang seperti apa sih? Misalnya di sini ada P, tekanan ya, ke sana ini misalnya volume. Maka misalnya prosesnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi di sini misalnya ada VA boleh, misalnya prosesnya dimulai dari sini, misalnya ini A ya, kemudian ke sana misalnya ini proses titik B misalnya di sini, kemudian berlanjut ke titik C gitu ya, kemudian berlanjut lagi ke titik D, kemudian balik lagi ke titik A gitu ya. Jadi di sini bisa VC atau VD sama ya, ini VC sama dengan VD, kalau di sini VA sama dengan VB misalnya ya. Nah, oke, ini namanya siklus nih. Jadi dari A kemudian ke B, ini kan prosesnya adalah isokorik. Kemudian dari B ke C ini adalah isobar, kemudian C ke D ini isokorik lagi, D ke A ini kembali isobarik. Nah, kemudian kembali ke titik A. Nah, itu yang disebut dengan siklus gitu ya. Nah, nanti usaha total kalau kita cari itu sama saja kita menjumlahkan usaha pada setiap proses ini. Jadi misalnya W total itu nanti kita ya bisa jumlahkan. Jadi usaha dari A ke B misalnya ditambah usaha dari B ke C misalnya gitu ya, ditambah usaha dari C ke D, ditambah usaha dari D ke A lagi gitu. Nah, kalau kita jumlahkan ya usaha masing-masing proses itu nanti ini akan menghasilkan sama dengan luas ini. Luas daerah yang dibatasi oleh siklus itu. Jadi nanti tinggal sederhana saja. Jadi nanti kita tinggal mencari luas ini aja. Jadi siklus ini kan menjadikan ada daerah tertutup ini kan ya. Nah, ini sama dengan usaha nih. Jadi W totalnya. Kalian tinggal mencari luasnya. Nah, terus usahanya positif atau negatif, tinggal lihat arah prosesnya. Kalau arah prosesnya ini seperti ini ya. Misalnya ini searah dengan arah jarum jam ya. Berarti W-nya ini positif. Nah, tapi kalau dibalik, misalnya ke sana nih. Jadi berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, ini prosesnya negatif gitu ya. Jadi kenapa begitu? Ya sebenarnya karena proses dari B ke C, misalnya B ke C dengan proses D ke A, nah, DA ke A. Nah, kalau proses dari B ke C itu kan luasnya ini semua kan ya, luasnya ini semua. Nah, sementara proses dari D ke A itu kan ini, tapi negatif ya. Kenapa negatif? Karena volumenya berkurang. Nah, jadi nanti luas ini semua dikurangi luas ini. Nah, ini nanti kan hasilnya ini. Sementara dari A ke B kan usahanya 0 ya, kan isobarik. Ya, jadi ini isokorik ya. Dari A ke B itu isokorik. Jadi usahanya 0. Dari C ke D juga isokorik, usahanya juga 0 ya. Jadi nanti kalian tinggal mencari luas daerah saja. Jadi kalau arah prosesnya begini, searah jarum jam berarti W-nya itu
plus gitu ya, W total maksudnya. Tapi kalau arah prosesnya begini ya, ini berlawan arah dengan arah jarum jam berarti W-nya negatif. Gitu aja ya. Oke, sekarang kita lihat contoh nih. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ceritanya gini, sejumlah gas ideal mengalami siklus nih dari A kemudian ke tapi ini arahnya harusnya ini dari A, D, C, B, A gitu ya. Jadi ini salah nih ya. Jadi siklus ini harusnya berbunyi dari A ke D ke C, kemudian ke B ke A lagi. Harusnya begitu ya. Jadi sejumlah gas ideal mengalami siklus A, D, C, B, A. Seperti gambar di bawah ini. Suhu di titik C, diketahui di sini ya, di titik C. Jadi TC-nya itu sama dengan 400 Kelvin. Maka mana pernyataan yang benar? Oke ya. Sekarang kita cek, kalor yang diserap gas setiap siklus adalah 20 Joule, betulkah? Nah, sekarang kita cek, kalau proses ini adalah siklus, artinya kan delta U-nya 0, oke? Nah, sementara dari hukum pertama termodinamika, delta U itu kan sama dengan Q min W. Nah, sekarang kalau misalnya delta U-nya itu sama dengan 0, apa yang kalian dapatkan? Berarti Q itu sama dengan W kan? Nah, kalau dalam satu siklus, berarti W-nya W total maksudnya. Tadi masih ingat, W total kan sama dengan luas daerah ini kan? Nah, masih ingat tadi ya? Nah, jadi luas daerah ini. Dan kalian lihat, itu arah prosesnya bagaimana? Searah atau berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kan ke sana ya, itu searah jarum jam. Berarti W totalnya positif kan? Nah, jadi nanti ini sama dengan luas ya. Luas berarti sama dengan apa itu? Ya luas persegi panjang ini aja. Jadi nanti panjangnya berapa nih? Ini misalnya, ini kan 5 dikurangi 2 itu 3 ya. 3 kemudian dikalikan, ini 4 dikurangi 2 itu 2 ya. Jadi sama dengan 6 Joule. Nah, jadi 6 Joule nih. Dan plus ya, plus 6 Joule. Di sini disebutkan 20 Joule, salah ya? Salah. Kemudian usaha gasnya 6 Joule, betul ya? Jadi usaha total maksudnya. Usaha totalnya 6 Joule, betul. Kemudian perubahan energi dalamnya 2 Joule, salah. Kenapa? Kan perubahan energi dalamnya harusnya 0, oke? Kemudian suhu di titik A sama dengan 500 Kelvin. Yang ditanyakan di A. Nah, yang diketahui di C. Kalian bisa gunakan apa namanya? Boyle-Gay-Lussac. Masih ingat? Jadi nanti kalau kita tuliskan PC VC per TC gitu ya, itu kan berarti sama dengan PA VA per TA. Nah, sekarang kita angkakan aja. Jadi di sini misalnya PC-nya kan 2 nih, sama VC-nya kan 4. Kalikan aja berarti 8 kan? 8 dibagi berapa? TC-nya 400 nih. Nah, sama dengan PA VA. Ya, PA-nya kan yang ini, VA-nya yang ini. Ya, jadi berapa nih? 10 kan? 10 dibagi dengan TA, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kalikan silang, nanti kalian punya apa? Kalian punya 4 TA-nya gitu ya. Ini TA nanti sama dengan berapa? Sama dengan 4000 dibagi dengan 8 kan ya? Oke gitu. Nah, 40 bagi 8 itu kan 5 ya. Jadi 500 Kelvin. Benar salah? Oke, benar. Jadi yang benar adalah 2 dan 4 ya. 2 dan 4. 2 dan 4 kalau benar itu apa jawabannya? Biasanya sih C ya. C itu 2 dan 4. Oke ya? Bisa dipahami nih ya? Oke, sekarang kita lanjutkan yang keempat ya. Yang keempat yang akan kita bahas ini adalah mesin kalor ya. Jadi di sini adalah mesin kalor. Apa sih mesin kalor tuh? Mesin kalor ini adalah perkakas gitu ya, yang dapat mengubah energi kalor menjadi kerja ya. Jadi di sini adalah mengubah fungsinya ya. Ini mengubah energi kalor menjadi kerja ya, kerja mekanik gitulah ya, kerja atau usaha. Nah, jadi tidak semua mesin lantas kita bisa katakan sebagai mesin kalor. Jadi yang disebut dengan mesin kalor itu adalah mesin yang dapat mengubah energi kalor menjadi kerja ya. Jadi misalnya mesin uap ya, mesin uap itu kan mengubah kalor kan ya menjadi kerja mekanik tuh untuk menggerakkan mesin kereta api misalnya atau mesin mobil misalnya. Itu kan kalor ya, dari pembakaran campuran antara bahan bakar dengan udara. Itu kan kemudian digunakan untuk menggerakkan roda dan seterusnya. Nah, itu contoh dari mesin kalor gitu ya. Jadi mesin kalor sekali lagi ini adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi kalor menjadi kerja atau usaha. Nah, mesin kalor ini kalau kita buat skemanya gitu ya. Kalau kita buat skema, kalau ini misalnya mesin nih. Ini mesin ya. Maka masukan atau inputnya yang masuk ke dalam mesin ini tentu saja adalah kalor ya. Jadi di sini kita sebut Q1 biasanya. Nah, kalor itu diambil dari satu tempat yang disebut dengan tendon suhu tinggi. Ya, ini misalnya tendon suhu tinggi ya, atau reservoir suhu tinggi T1. Nah, kemudian dari mesin ini bertujuan untuk menghasilkan apa tadi?
menghasilkan kerja ya atau usaha tadi. Nah, jadi di sini tujuannya untuk menghasilkan usaha. Nah, kemudian karena tidak ada mesin yang efisiensinya 100%, itu ungkapan dari hukum kedua termodinamika, maka pasti ada kalor yang dibuang di sini ke lingkungan ya. Jadi di sini kalor yang dibuang biasanya Q2 ya, dan di sini tempat pembuangan kalor itu kita sebut sebagai tendon suhu rendah T2 misalnya ya. Nah, jadi di sini Q1 ini adalah menjadi input dari mesin itu ya. Jadi ini inputnya, kemudian W-nya ini adalah outputnya, ini output ya. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa menghasilkan ada yang disebut dengan efisiensi. Jadi efisiensi mesin ya, mesin kalor. Nah, yang disebut dengan efisiensi itu apa? Efisiensi ini sering dilambangkan dengan huruf ini ya. Ada yang tahu ini huruf apa? Ini huruf eta ya. Dia adalah output ya, output dibagi dengan input. Apa yang menjadi outputnya tadi W. Sementara inputnya adalah Q1. Nah, gitu ya. Nah, di sini juga berlaku kekekalan energi ya. Jadi ini kan yang masuk ya, ini energi kalor Q1. Ini keluar dalam bentuk energi apa? Dalam bentuk usaha, ini yang kita inginkan atau menjadi outputnya. Tapi ada juga panas yang dibuang ke lingkungan. Jadi nanti dari kekekalan energi pasti berlaku Q1 itu sama dengan apa nih? W ditambah dengan Q2. Atau W ya, ini bisa juga ditulis apa nih? W sama dengan Q1 dikurangi Q2 gitu ya. Nah, sehingga nanti efisiensi ini bisa kita rumuskan begini. W-nya kita ganti. Q1 dikurangi Q2 dibagi dengan Q1 gitu ya. Atau akhirnya bisa juga ditulis 1 min Q2 dibagi dengan Q1. Oke ya. Nah, ini adalah efisiensi mesin kalor gitu. Nah, di antara mesin-mesin itu ya, mesin kalor, ada mesin kalor yang ideal yang sering disebut sebagai apa namanya? Mesin Carnot ya, atau Carnot bacanya ya. Jadi di sini ada mesin ideal ya. Jadi mesin kalor ideal. Nah, mesin kalor ideal ini adalah sering disebut sebagai mesin Carnot. Ya, tulisannya Carnot ya, mesin Carnot nih. Nah, mesin Carnot ini bekerja berdasarkan siklus Carnot ya. Jadi bekerja berdasarkan siklus Carnot. Nah, siklus ini kalau kita gambarkan terdiri dari dua proses nih ceritanya ya. Nah, jadi di sini kalau kita gambarkan siklusnya begini. Kalau ini tekanan, ke sana adalah apa nih? Volume misalnya. Nah, jadi si proses apa si mesin Carnot ini berdasarkan dua proses ya. Jadi dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Jadi nanti kalau kita gambarkan misalnya dari sini ya. Nah, ke sini ini adalah proses apa namanya? Isotermal. Kemudian dilanjutkan ke C, ini adalah proses apa namanya? Adiabatik. Kemudian kembali lagi ke D misalnya di sini ya. Ada D di sini. Ini adalah proses isotermal, kemudian kembali lagi ke A. Ini adalah proses adiabatik gitu ya. Nah, jadi di sini A, B dan juga apa? CD itu adalah isotermal. Oke. Nah, sementara proses dari BC dan proses DA ini adalah proses adiabatik ya, adiabatik ya. Jadi ini apa namanya? Siklus Carnot. Jadi A dengan AB ditambah, jadi AB dan CD ini isotermal tadi ya. Kemudian BC dan DA itu adalah adiabatik. Nah, khusus untuk mesin Carnot begitu ya. Maka di sini efisiensi nanti akan memenuhi seperti pada efisiensi mesin, yaitu W dibagi dengan Q1, tapi si kalornya ini berbanding lurus dengan suhu. Jadi bisa dinyatakan dengan 1 min T2 dibagi dengan T1. Ini hanya berlaku untuk mesin ideal atau yang disebut dengan mesin Carnot tadi. Oke. Sekarang kita lihat contoh lah ya, lebih jelasnya. Kalian lihat contoh di sini. Di sini ceritanya sebuah mesin Carnot bekerja di antara suhu ini ya. Ini suhu T1-nya, ini suhu rendahnya. T2 ya, sorry. T2 itu suhu rendah. T2 ini sama dengan 107 ya, derajat Celcius. Kalau suhu harus diubah ke Kelvin ya, ke suhu mutlak tambah 273 berarti berapa? 280 ya, Kelvin gitu. Kemudian suhu tingginya T1-nya adalah 487 derajat Celcius. Coba diubah ke Kelvin, tambah 273 berapa tuh? Tambah 273 berarti berapa tuh ya? Kalau kita ubah berarti menjadi berapa nih? Tapi oh ini 3 ya, sorry ini 3 ya. Berarti di sini berapa?
760 ya. Coba tambah 273 ya. 760 Kelvin. Oke. Nah, di sini dikatakan jika mesin tersebut menyerap kalor. Nah, menyerap kalor itu apa? Berarti Q1. Maka kalor yang dibuang berarti kalor yang dibuang tadi apa? Kalor yang dibuang itu berarti Q2, gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa tuliskan gini dari efisiensi aja ya. Efisiensi tadi kan 1 min, karena ini mesinnya mesin Carnot tadi kan ya. Mesin ideal, berarti T2 dibagi dengan T1 dan itu akan sama dengan 1 min Q2 dibagi dengan Q1. Nah, berarti apa? Kita bisa sederhanakan dari sini. Nanti langsung aja T2 dibagi T1 ya sama aja dengan Q2 dibagi dengan Q1. Coba diangkakan. Kalau kita angkakan T2-nya tadi berapa? T2-nya 380 ya, dibagi dengan 760. Ini pasti sama dengan Q2. Ya, Q2 ditanya, Q1-nya berapa? Q1-nya 800. Oke? Nah, coba sederhanakan. Ini kalau disederhanakan bisa dicoretan ya. Jadi 1/2 nih ya. Jadi nanti Q2-nya pasti bentuknya adalah 400 Joule ya. Oke, 400 Joule mana? Oke, jawabannya C ya. Jadi 400 Joule. Ini adalah kalor yang dibuang. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, coba kita lihat satu contoh lagi di sini ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Nah, di sini ceritanya pada grafik PV mesin Carnot berikut diketahui apa namanya reservoir suhu tingginya, berarti ini T1 ya. T1-nya sama dengan 600 Kelvin dan suhu rendahnya berarti T2 itu sama dengan 400 Kelvin. Oh, di sini udah ada ya. Ini dan ini. Oke. Jika usaha yang dilakukan mesin adalah W, maka kalor yang dikeluarkan pada suhu rendah adalah berapa? Kalor yang dikeluarkan berarti apa dong? Berarti Q2 ya yang ditanyakan. Oke, kita bekerja dengan efisiensi saja. Jadi tadi efisiensi itu kan bisa dinyatakan dengan W dibagi dengan Q1. Oke, sama dengan apa? Sama dengan 1 min T2 dibagi dengan T1. Nah, karena di sini usahanya dinyatakan dengan W dan yang ditanyakan adalah Q2, berarti ini bisa diganti nih. Jadi W per, nah Q1-nya kalian ganti. Apa tadi? Sama saja dengan Q2 ditambah dengan W. Sama dengan 1 min, T2-nya berapa? T2-nya tadi 400 ya. 400 dibagi berapa? Oh, ini 600 nih, salah ya. Bukan 60 ya. Ini adalah 600 Kelvin. Nah, jadi ini per 600 gitu ya. Coba ini disederhanakan saja. Kalau kita sederhanakan masing-masing bagi 200 saja lah ya. Ini 2, ini 3 gitu ya. Jadi nanti W dibagi dengan Q plus W itu sama dengan 1 dikurangi 2/3. Itu kan berarti 1/3. Coba kalikan silang. Jadi nanti kita punya 3W sama dengan Q plus W. Berarti Q ya di sini Q2 maksudnya ya. Q2-nya berapa nih? Jadi Q2-nya kalor yang dibuangnya sama dengan 2W. Oke, bisa dipahami nih? Bisa ya? Jadi Q2-nya adalah 2W. Mana jawaban 2B? Oke, ini jawabannya B. Bisa dipahami ya?